dijaga kesehatannya. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas Mbak Cana. Silakan maju ke depan. Duduk siap. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Cana, bisa kembali ke tempat duduknya ya. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Hafal semuanya? Kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tepuk tangan dulu buat kalian semuanya. Nah, sekarang coba diperhatikan ke depan dulu ya. Di depan ini Ibu ada sebuah gambar. Gambar apa itu? Ada yang bisa menebak? Kue. Iya. Gambar yang ada di depan itu salah satu makanan tradisional dari salah satu daerah di Rembang, Jawa Tengah. Dikenal dengan kue jadah. Ada yang pernah dengar? Iya. Makanan ini terbuat dari bahan dasar itu beras ketan, parutan kelapa muda, dan garam halus. Dari bahan dasarnya tadi kita sudah bisa menduga gimana rasa dari makanan itu? Asin, gurih. Coba kalian amati gambarnya ya. Gambar kue jadah itu menyerupai bentuk salah satu bangun ruang. Bangun ruang apa ya? Kubus. Nah, kalau ini Ibu punya benda, coba diamati, diperhatikan. Bentuknya apakah hampir sama dengan kue jadah? Iya. Berarti benda yang Ibu bawa ini berbentuk bangun ruang apa? Kubus. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira ada yang bisa menebak isi dari benda ini berapa? Belum tahu. Nah, bagaimana sih Bu cara biar kita mengetahui isi dari banyaknya suatu benda ini? Kita akan belajar tentang volume. Jadi hari ini kita akan belajar tentang volume bangun ruang kubus. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian atau peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian volume bangun ruang kubus. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan rumus bangun ruang kubus. Dan yang terakhir, kalian dapat menghitung volume bangun ruang kubus. Selanjutnya, Ibu akan memutarkan sebuah video pembelajaran tentang volume bangun ruang kubus. Nah, kalian bisa nanti sambil menonton, sambil dicatat apa yang penting dari video. Karena nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan menanyakan sebuah pertanyaan berkaitan tentang video yang sudah diputar. Jadi kalian harus perhatikan dengan baik-baik ya. Iya, Bu. Sudah melihat video pembelajarannya tadi kan? Sudah. Ibu ingin mengetahui kalian tadi menyimak dengan baik enggak ya videonya? Ibu mau mengajukan sebuah pertanyaan. Apa yang dimaksud volume bangun ruang kubus? Isi suatu benda. Ya, isi dari suatu benda. Nah, tadi di video itu juga menjelaskan tentang sifat-sifat bangun ruang kubus. Ada yang bisa menyebutkan? Ayo, Bu. Ya, ayo Mbak Delvita. Silakan ditunjukkan ke temannya mana yang dimaksud sisi dan jumlahnya ada berapa. Ini sisi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang Ibu mau minta
Karena ada panjang, kan sisinya persegi itu, terus ini juga lebarnya tuh sisinya persegi juga, dan juga tingginya itu termasuk sisinya. Karena ukurannya sama ya, antara Ya. panjang, lebar sama tinggi Sama-sama tiga. Jadi bisa dimisalkan dengan sisi kali sisi kali sisi. Terima kasih bacanya, bisa kembali ke tempat duduknya ya. Sekarang sepertinya kalian sudah mulai mengantuk ya, mulai tidak fokus mengikuti pembelajaran kita. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Biar lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan sebuah lagu daerah. Lagu daerah yang akan kita nyanyikan yaitu lagu Cubla Cubla Suah. Ada yang pernah dengar lagunya? Lagu ini berasal dari daerah Jawa Tengah. Sudah hafal semua lagunya? Belum, kita nyanyikan bersama-sama ya. Cubla suah, suah ngeten gelenten, mambu ketundung gudel, Pak Empung lera-lere sopong guyun delekake sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong. Tepuk tangan dulu buat kalian. Nah, ternyata selain lagu Cubla Cubla Suah, ternyata lagu itu juga dibuat mengiringi permainan tradisional. Permainannya namanya juga sama seperti lagunya tadi. Apa lagunya tadi? Cubla Cubla suah. Ada yang pernah bermain permainan tradisional Cubla Cubla Suah? Pernah. Sudah tahu cara bermainnya? Cara bermainnya itu diawali dengan home pimpa terlebih dahulu ya. Sudah tahu kan home pimpa? Sudah. Nah, home pimpa itu menentukan nanti siapa yang berperan menjadi Pak Empong. Yang kalah dalam home pimpa nanti akan menjadi Pak Empong. Pak Empong akan berbaring terungkup, kemudian anak-anak yang lain akan membuka telapak tangannya menghadap ke atas dan diletakkan di atas punggungnya Pak Empong ya. Kemudian salah satu anak akan memegang biji kerikil. Dimainkan sambil menyanyikan lagu Cubla Cubla Suah bergiliran ya. Nanti ketika lirik sopong guyun delekake, maka biji kerikil itu tadi harus segera disembunyikan. Kemudian digerakkan tangannya. Kemudian Pak Empong akan bangun dan menunjuk anak yang kira-kira akan membawa kerikil itu ya. Nah, di sini Ibu akan modifikasi sedikit permainannya. Di situ tertulis Pak Empong bangun dan menebak siapa yang membawa biji kerikil. Bila Pak Empong menebaknya benar, maka yang menggenggam akan bergantian menjadi Pak Empong. Bila salah, Pak Empong kembali ke posisi semula dan permainan diulang lagi. Nah, akan Ibu modifikasi. Nanti jika Pak Empongnya salah menjawab, maka Pak Empong harus mengerjakan soal. Tapi kalau Pak Empong benar menjawab, maka anak yang membawa kerikil itu tadi harus menjawab soal. Paham sampai di sini? Bisa dimulai home pimpa dulu. Pimpa layung kambreng, kambreng. Yang lainnya bisa sambil duduk. Dibuka di atas punggungnya Mbak Beni ya. Nah, Ibu akan mengasihkan kerikil. Setelah Ibu akan putar lagunya. Ikut nyanyi ya. Ketudung gudel Pak Empong lera-lere sapa guyu lekake sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong. Siapa kira-kira yang membawa biji kerikilnya tadi? Silakan Mbak Beni ditunjuk. Siapa kira-kira dari teman-temannya ini yang membawa biji kerikil? Ditunjuk satu anak. Mbak Bungsu. Mbak Bungsu, coba dilihat tangannya Mbak Bungsu ada. Menjawab pertanyaan yang ada di depan yang telah Ibu sediakan. Yang membawa kerikil di atas ini. Kita cari ya orang selanjutnya. Home
8 cm. Tentukan volume es batu tersebut. Nah, sekarang coba dikerjakan. Diperhatikan ya jawabannya Mbak Deni. Tadi ada cetakan es batu berbentuk kubus dengan panjangnya 8 cm. Tentukan volume. Mbak Deni jawabnya pakai rumus sisi kali sisi. Benar atau enggak rumusnya? Sisinya 8 dikali 8 dikali 8 sama dengan 512. Benar atau tidak? Oke, tepuk tangan dulu buat Mbak Deni. Ya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar kerja kepada masing-masing kelompok ya. Tadi sudah membagikan lembar kerja. Selanjutnya ditulis nama dulu. Sudah ditulis namanya? Sudah. Sekarang coba dibalik ke halaman 2. Sudah dibalik? Sudah. Nah, di situ ada 2 gambar. Gambar apa? Rubrik dadu. Rubrik sama dadu. Rubrik sama dadu itu berbentuk bangun ruang apa? Ini kalian akan membuat sebuah proyek karya visual bangun ruang kubus dengan membuat jaring-jaring kubus. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang jaring-jaring kubus. Masih ingat kan jaring-jaring kubus? Nah, Ibu akan membagikan kertas karton. Jadi nanti kalian akan membuat jaring-jaring kubusnya di kertas karton yang telah Ibu sediakan nih ya. Bagikan dulu. Nah, kalian membuatnya di KPD itu Ibu sudah menuliskan petunjuk cara membuat bangun ruang kubusnya ya, dibaca. Nah, coba diperhatikan. Setiap kelompok memiliki panjang rusuknya itu berbeda-beda. Misal di kelompok 1 itu ada pilihan panjang rusuknya 6, 7, 8, dan 9. Nah, kalian tidak perlu membuat semuanya. Cukup pilih salah satu, didiskusikan sama kelompoknya. Mau pilih panjang rusuknya 6, 7, 8, atau 9. Sudah paham sampai di sini? Nah, untuk membuat bangun ruang kubus ini, kalian membutuhkan waktu berapa menit? 20 menit cukup? Cukup. Oke, bisa dikerjakan mulai dari sekarang ya. Sudah selesai semuanya mengerjakannya? Sudah. Sekarang waktunya presentasi ya. Ada yang mau maju dulu dari kelompok berapa? Kelompok 1, silakan maju ke depan sampai di bawah ya bangun ruangnya. Saya diperhatikan waktunya presentasi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Aku Teja. Saya Tijo. Jadi ini adalah bangun ruang kubus yang memiliki sisi panjang, lebar, dan tingginya yaitu 7 cm. Dan ini bentuk sayur-sayurnya. Selanjutnya, dari pelajaran kita hari ini, kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan bangun ruang kubus. Bangun ruang kubus adalah isi dari bangun ruang kubus. Selanjutnya kita juga mengetahui bagaimana cara kalian menemukan rumus volume ruang kubus. Volumenya yaitu sisi dikali sisi dikali sisi. Dari bangun ruang yang sudah kita buat, ini tadi dengan panjang sisi 7 cm. Jadi volume bangun ruang ini adalah 7 kali 7 kali 7 sama dengan 343. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Bisa dilanjutkan ke kelompok selanjutnya. Ada yang mau maju? Ayo boleh kelompok 2 silakan maju ke depan. Perhatikan, sekarang LKPD-nya bisa dikumpulkan terlebih dahulu sama jaring-jaringnya. Bangun ruang kubusnya bisa dikumpulkan. Sudah mempresentasikan tentang volume bangun ruang kubus dari hasil karya yang sudah kalian buat.
volumenya semakin mengecil. Oke, good job buat Paul, tenang buat Paul. Nah, jadi kalau kalian nanti mengambil panjang maksudnya semakin besar, maka hasil dari volume kubusnya juga semakin besar. Sebaliknya kalau panjang maksudnya semakin kecil, maka volumenya nanti hasilnya juga semakin kecil. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian terkait pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Masih ingat tadi apa yang dimaksud volume bangun ruang kubus? Isi untuk menutupi kubus. Kalau kita mau menghitung volume bangun ruang kubus, rumusnya apa? Sisi kali sisi. Oke, good job. Berarti kalian hari ini memahami materi yang sudah kita pelajari. Ibu mau mengucapkan terima kasih dan selamat buat kalian sudah berhasil menyelesaikan karya visual yang sudah kalian buat dan memahami materi hari ini dengan baik. Sebelumnya, Ibu akan membagikan lembar refleksi terlebih dahulu yang harus kalian isi secara mandiri ya, secara individu. Ibu bagikan. Bisa ditulis nama. Di situ ada perasaanmu hari ini. Bisa kalian gambar emoticon. Kalau kalian merasa belajar hari ini menyenangkan, kalian gambar senang. Kalau biasa aja ya kalian gambar emoticon biasa aja. Muka datar. Kalau kalian tidak merasa senang, bisa digambar emoticon sedih. Kemudian di kolom yang kedua itu ada pemahaman materi. Materi apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang kalian dapatkan? Kemudian ada kesulitan yang dihadapi, bisa ditulis kesulitannya apa. Mungkin sulit menghitung, sulit membuat bangun ruang kubusnya, bisa ditulis. Sudah selesai, bisa dikumpulkan ya. Belum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan baca Nak. Duduk siap. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, baca teman-teman kita berdoa. Lalu teman-teman dan kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kembali dulu. Terima kasih untuk hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Del terkait kegiatan peer teaching yang sudah aku lakukan kemarin? Mungkin ada masukan biar nanti aku jadikan sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran berikutnya. Baik, dari hasil observasiku terkait pembelajaran yang kamu lakukan ya, di awal itu kamu udah melakukan kegiatan persepsi dengan memberikan pertanyaan pemantik. Kemudian kamu juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan juga rencana kegiatan yang akan dilakukan peserta didik. Dan pada kegiatan inti, pada pembelajaran yang kamu lakukan, kamu juga sudah melakukan pendekatan CRT, menggunakan pendekatan CRT dengan mengenalkan budaya pada peserta didik, yaitu melalui kue jadah ya. Iya, Kue jadah yang bentuknya sama seperti kubus. Jadi kamu juga mengaitkan budaya tersebut dengan materi yang akan dipelajari peserta didik. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran yang kamu lakukan juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kamu sampaikan tadi, serta kamu juga memberikan bimbingan kepada peserta didik ketika proses pembelajaran berlangsung. Namun di situ peserta didik juga tetap berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, contohnya di kegiatan presentasimu, kemudian membuat jaring-jaring kubus terus dibentuk menjadi sebuah produk, ya kan. Dan peserta didik juga maju ke depan untuk mengetahui sebenarnya volume itu apa. Kemudian dari hal itu kamu juga memberikan respon positif kepada peserta didik dalam mereka berpartisipasi. Dan pada kegiatan penutup juga kamu juga sudah mengajak mereka untuk menyimpulkan materi yang sudah dipelajari, kemudian melakukan kegiatan refleksi dengan memberikan lembar refleksi. Dan tadi juga di awal kan ada ya CRT di pengenalan kue jadah seperti bentuk kubus. Kemudian di tengah-tengah kamu juga melakukan kegiatan permainan ya, permainan yang mengenalkan budaya juga, yaitu lagu Cublek-Cublek Suwung yang nanti juga dikaitkan dengan proses pembelajaran selanjutnya. Namun di akhir, apakah memang kamu tidak memasukkan unsur CRT-nya di bagian penutup itu? Iya, memang di akhir pembelajaran aku belum memasukkan unsur CRT-nya. Unsur CRT-nya hanya di awal ketika pembukaan, pendahuluan itu, dan kegiatan inti. Terima kasih untuk masukannya, nanti akan aku jadikan bahan evaluasi untuk pembelajaran berikutnya. Oke, Rum, itu aja ya observasi dari aku. Semoga bisa diterima. Terima kasih.